Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sejenak mendengarkan renungan singkat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan cukup dan bangun pagi tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit renungan firman-Mu. Kiranya nanti apa yang kita dengar dapat menjadi perenungan dan menjadi berkat yang dapat kami terapkan di kehidupan kami, baik untuk diri kami maupun untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Judul renungan pagi hari ini adalah harapan yang diperbarui. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di tengah dunia yang cepat melemahkan hati dan iman, harapan seringkali pudar. Bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita merasa sendirian. Dan ayat ini menjadi ayat ajakan bagi kita untuk tidak hanya memelihara harapan sendiri, tapi juga menjadi saluran harapan bagi orang lain. Kita bayangkan kita sedang berjalan di sebuah jalan yang gelap di malam hari tanpa penerangan. Di situ kegelapan menyelimuti sekeliling kita dan membuat kita ragu untuk melangkah dan hati kita dipenuhi dengan kecemasan. Tapi tiba-tiba seseorang menyalakan sebuah lampu dari kejauhan. Lampu itu bukan hanya memberikan penerangan, tapi juga menghapus ketakutan dan membimbing setiap langkah kita dengan jelas. Itulah gambaran harapan yang diperbarui dalam hidup kita. Artinya, harapan itu masih ada. Bahkan jika hari ini berat, Tuhan tetap bekerja. Tuhan mau kita hidup dalam kasih, damai, dan saling mendukung. Tidak harus menjadi sempurna dulu, cukup jadi terang. Meskipun kecil, cukup untuk menerangi langkah kita dan orang lain. Dan di dalam konteks pembaruan harapan, dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 14 tadi menjelaskan bahwa harapan sejati bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan dan dihidupi dalam relasi antar sesama. Ada 4 tindakan kasih yang ditekankan di situ. Yang pertama, tegurlah yang tidak tertib. Itu menunjukkan bahwa kasih dan harapan juga artinya menuntun mereka yang mulai menjauh untuk kembali. Yang kedua, hiburlah yang tawar hati. Artinya kita memberikan semangat kepada mereka yang kehilangan harapan atau sedang dalam keputusasaan. Yang ketiga, belalah yang lemah. Kita menopang mereka yang tidak sanggup berjalan sendiri. Dan yang keempat, sabarlah terhadap semua orang. Karena setiap orang sedang dalam proses dan harapan dibangun melalui kesabaran. Dan di dalam kasih yang nyata, kita diajak untuk menegur dengan kasih kepada mereka yang keluar jalur, menghibur mereka yang hatinya tawar, menopang mereka yang lemah, dan bersabar terhadap semua orang. Karena setiap orang sedang berjuang. Dan harapan tidak hanya diperbarui secara pribadi lewat iman, tetapi juga secara komunal, melalui persekutuan yang saling membangun. Ketika kita menghibur, menopang, menegur dengan kasih, dan bersabar, kita menciptakan lingkungan yang menyalurkan harapan dari Tuhan kepada sesama. Mari Bapak Ibu Jemaat,
Kita doakan orang yang kita tahu sedang lemah atau tawar hati. Kita bisa kirim pesan atau hubungi orang tersebut untuk menguatkan dan menghibur. Dan juga mari kita latih diri kita untuk bersabar dalam menghadapi orang yang sulit sebagai wujud kasih dan harapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang telah kita dengar tadi. Terima kasih untuk terang-Mu yang memulihkan dan memperbarui harapan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa jadi alat-Mu, supaya kami juga bisa saling membangun dan menguatkan. Perbarui harapan kami setiap harinya agar kami bisa menjadi terang bagi sesama. Dan saat ini kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.